Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cassano yakin Inter tak akan sia-siakan Scudetto, Cifu bukan tipe Inzaghi. Mantan striker timnas Italia, Antonio Cassano, kembali melontarkan pernyataan tajam terkait persaingan gelar Serie A musim ini. Dalam program FIFA El Football, Cassano menegaskan keyakinannya bahwa Inter Milan tidak akan menyia-nyiakan peluang emas mereka untuk meraih Scudetto, meski kini ditangani oleh Christian Cifu. Menurut Cassano, Nerazzurri saat ini berada di posisi paling ideal untuk mengunci gelar juara, mengungguli pesaing terdekat seperti Napoli dan Milan. Cassano mengungkapkan bahwa sejak awal musim, ia memprediksi Inter dan Napoli memiliki peluang yang seimbang dalam perburuan gelar. Namun, situasi kini telah berubah. Awalnya Inter dan Napoli 50-50. Sekarang, kecuali terjadi kesalahan besar, sangat sulit mengejar Inter, ujar Cassano. Ia menilai bahwa jadwal pertandingan Inter Milan yang relatif ringan sebelum menghadapi Juventus menjadi keuntungan besar. Hal ini membuat peluang Inter untuk menjaga konsistensi semakin terbuka lebar. Nerazzurri kini memiliki pertandingan yang di atas kertas, relatif mudah sebelum menghadapi Juventus, sambungnya, dengan performa stabil dan skuad yang solid. Cassano menyebut Inter sebagai favorit utama Scudetto musim ini. Inter Milan pertimbangkan reuni mengejutkan dengan Andre Onana untuk gantikan Sommer. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan reuni tak terduga dengan mantan kiper mereka, Andre Onana, yang saat ini membela Trabzonspor dengan status pinjaman dari Manchester United. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Nerazzurri mencari pengganti jangka panjang untuk Yann Sommer, yang dipastikan akan meninggalkan klub di akhir musim. Menurut laporan FC Internews, agen Andre Onana saat ini berada di kota Milan. Kehadirannya memicu spekulasi bahwa pembicaraan awal mengenai kemungkinan kepulangan sang kiper ke Inter sedang berlangsung. Situasi ini memperkuat rumor bahwa Inter Milan mulai serius mengevaluasi opsi mendatangkan kembali penjaga gawang asal Kamerun tersebut. Hubungan baik agen Onana dengan jajaran manajemen Inter juga menjadi faktor penting yang mempermudah jalannya negosiasi. Andre Onana bergabung dengan Inter Milan dari Ajax pada musim panas 2022. Meski hanya semusim membela Nerazzurri, dampaknya sangat signifikan. Sport Italia, transfer Melasis ke Inter hanya tunggu restu keluarga. Inter Milan dikabarkan hampir merampungkan proses transfer Branimir Melasis, talenta muda milik Hajduk Split. Menurut laporan terbaru dari Sport Italia, kesepakatan antara Inter dan pihak pemain sudah berada di tahap akhir, tinggal menunggu persetujuan terakhir dari keluarga, sebelum transfer ini resmi diumumkan. Dalam laporan yang disampaikan di studio Sport Italia, disebutkan bahwa Inter Milan telah menyepakati nilai transfer Melasis sebesar 5 juta euro. Inter pada dasarnya sudah menutup negosiasi untuk Melasis dengan nilai 5 juta euro, yang tersisa hanya persetujuan akhir dari keluarga, dan kedua pihak kini semakin dekat, ungkap narasumber Sport Italia. Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Inter sangat serius mengamankan jasa sang pemain sejak dini. Pedula Pio Esposito diburu klub Premier League, Inter siap tolak tawaran 80 juta euro. Nama Francesco Pio Esposito semakin panas di bursa transfer Eropa. Penyerang muda Inter Milan tersebut kini menjadi salah satu aset paling berharga Nerazzurri, menyusul ketertarikan serius dari klub-klub Liga Inggris. Pakar transfer Italia, Alfredo Pedula, mengungkapkan bahwa Inter berpotensi menerima tawaran fantastis hingga 80 juta euro dari Inggris untuk Pio Esposito. Namun, Inter dipastikan tidak akan mudah melepas bintang mudanya tersebut. Dalam pernyataannya di Sport Italia, Alfredo Pedula menegaskan bahwa minat klub-klub Liga Inggris terhadap Pio Esposito sangat konkret. Ia mengatakan, untuk Pio Esposito, saya yakin tawaran dari Inggris sebesar 80 juta euro akan datang. Saya sangat yakin soal ini.
Inter harus menolaknya. Untuk harga di bawah itu, Inter bahkan tidak akan membuka pembicaraan. Ungkap Pedula. Pernyataan ini menunjukkan betapa tinggi nilai pasar sang striker di mata klub-klub elit Eropa. Djakirovic bangga gabung Inter Milan, emosinya luar biasa, Bastoni jadi inspirasi saya. Inter Milan kembali menambah amunisi muda berbakat. Klub raksasa Serie A tersebut resmi memperkenalkan Leon Djakirovic sebagai pemain baru pada Januari ini. Bek muda tersebut langsung menyampaikan perasaan bahagianya dalam wawancara perdana bersama Inter TV. Djakirovic akan memulai perjalanannya bersama Nerazzurri dengan bergabung ke tim Under 23 asuhan Stefano Vecchi sebelum berpeluang menembus skuad utama. Pengumuman resmi bergabungnya Leon Djakirovic menandai langkah penting dalam karir sang pemain. Inter melihatnya sebagai proyek jangka panjang, yang potensial untuk masa depan lini pertahanan klub. Dalam pernyataan perdananya, Djakirovic mengaku masih sulit percaya bisa mengenakan seragam biru hitam. Saya sangat senang berada di sini. Saya merasakan emosi yang luar biasa, ungkapnya. Kalimat sederhana itu mencerminkan betapa besar arti kepindahannya ke Inter Milan. Fabrizio Romano, Inter Milan sudah lama incar dan Ndoye Ausilio jatuh hati. Dan Ndoye, winger milik Nottingham Forest disebut-sebut telah lama masuk dalam radar Inter Milan, bahkan menjadi salah satu pemain favorit Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio. Kepastian ini diungkap langsung oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, melalui kanal YouTube pribadinya. Menurut Romano, ketertarikan Inter terhadap Ndoye bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bukan rahasia lagi bahwa Inter Milan sedang mencari tambahan kekuatan di sektor sayap kanan. Dalam beberapa musim terakhir, posisi tersebut kerap menjadi perhatian utama manajemen. Salah satu nama yang paling konsisten masuk dalam daftar incaran adalah Dan Ndoye. Pemain asal Swiss yang pernah bersinar bersama Bologna ini dinilai memiliki karakter permainan yang cocok dengan sistem Inter, cepat, agresif, fleksibel, dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Inter bahkan sudah mencoba merekrutnya dalam beberapa jendela transfer sebelumnya, namun selalu menemui kegagalan. Sempat nyaris hijrah ke Liga Inggris, Zielinski bertahan berkat rayuan Cifu. Masa depan Piotr Zielinski di Inter Milan sempat berada di ujung tanduk pada bursa transfer musim panas lalu. Gelandang asal Polandia itu bahkan nyaris meninggalkan Giuseppe Meazza setelah menjalani musim yang jauh dari ekspektasi. Namun, sebuah percakapan penting dengan Christian Cifu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Kini, Zielinski justru menjelma sebagai salah satu pemain paling konsisten dan berpengaruh di skuad Nerazzurri. Menurut laporan Tuttosport, Zielinski sebenarnya masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Inter pada Juli lalu. Performa yang kurang maksimal membuat manajemen mempertimbangkan opsi penjualan. Tengah ketidakpastian tersebut, Christian Cifu tampil sebagai sosok penentu. Dalam sesi pramusim, pelatih Inter itu mengajak Zielinski berbicara secara langsung dan terbuka. Cifu disebut menyampaikan pesan penuh kepercayaan kepada sang pemain. Aku percaya padamu. Tetaplah di sini, bekerja keras, dan kesempatanmu akan segera datang. Ucap Cifu. Ex-pelatih, Scala yakin Inter bisa atasi tekanan di Dortmund. Inter Milan akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Borussia Dortmund, dalam matchday terakhir League Pace Liga Champions pada Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jelang laga krusial tersebut, mantan pelatih Dortmund era 1990-an, Nevio Scala, memberikan pandangannya terkait kekuatan Inter di bawah asuhan Christian Cifu. Dalam wawancara bersama Tuttosport, Scala menilai bahwa Inter saat ini memiliki karakter baru yang membuat mereka semakin kompetitif, meski harus bermain di stadion legendaris Signal Iduna Park. Signal Iduna Park dikenal sebagai salah satu stadion paling angker di Eropa. Dukungan fanatik supporter Borussia Dortmund kerap memberi tekanan besar bagi tim tamu.
Namun, menurut Scala, faktor tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Inter untuk gentar. Dampak Stadion Jerman memang bisa sangat kuat. Dukungan publik selalu terasa. Tapi jika kamu lebih kuat, kamu harus mencoba menang. Itu bukan sesuatu yang mustahil, ujar Scala. Ia menegaskan bahwa atmosfer panas justru harus dijadikan motivasi tambahan bagi skuad Nerazzurri untuk tampil maksimal. Inter Milan bidik gelandang Modena, Yanis Massolin pada Januari. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Modena, Yanis Massolin, sebagai opsi tambahan di lini tengah. Menurut laporan Sport Italia yang dikutip FC Internews, manajemen Nerazzurri melihat Massolin sebagai solusi potensial untuk memperkuat kedalaman skuad menjelang penutupan bursa transfer Januari ini. Sejak musim panas lalu, Presiden Inter Milan, BP Marotta memang berambisi memperkuat sektor gelandang. Beberapa nama besar sempat masuk radar klub. Salah satu target utama adalah gelandang AS Roma, Manu Kone. Namun, upaya Inter menemui jalan buntu karena Roma menolak melepas sang pemain. Opsi lain, harga tinggi yang dipatok Atalanta untuk Ederson juga membuat Inter mundur teratur. Situasi tersebut akhirnya memaksa Nerazzurri mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Andy Diouf dari Lens dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Inter Milan dihantam kabar buruk jelang lawan Dortmund, Barella alami cedera. Inter Milan menghadapi masalah besar jelang laga krusial melawan Borussia Dortmund di matchday terakhir Liga Champions, pada Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pelatih Christian Cifu dipastikan tidak bisa menurunkan salah satu pilar utamanya, Nicolo Barella, yang harus menepi akibat cedera. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Nerazzurri yang masih berjuang menjaga peluang lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions pada musim ini. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Italia, Matteo Barzaghi, Nicolo Barella tidak ikut dalam rombongan Inter yang bertolak ke Jerman. Dalam unggahannya, Barzaghi menyebutkan bahwa gelandang timnas Italia itu mengalami masalah otot, sehingga dinyatakan tidak fit untuk tampil melawan Dortmund. Selain Barella, dua pemain penting lainnya juga dipastikan absen, yakni Denzel Dumfries dan Hakan Calhanoglu, yang semakin mempersempit pilihan Cifu dalam meramu strategi.